Halo semua, perkenalkan aku Dwi Ristika Sari Agustina dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian Universitas Udayana. Nah, di sini aku bakal sedikit nyampein tutorial tentang RBSL. Nah, di sini aku udah punya data. Bisa dilihat datanya, yaitu pertumbuhan ikan diberi perlakuan kadar protein berbeda. Nah, untuk yang pertama yaitu kita jumlahkan dulu nih pengulangannya ada berapa di tiap perlakuan. Nah, kalau udah kita bisa langsung drag saja ke bawah seperti ini dan ada hasilnya. Untuk yang ke samping di jumlah kolom juga sama, rumusnya yaitu sum lalu kita drag datanya dan ada hasilnya. Lalu untuk sampingnya kita bisa drag saja dari samping. Nah, untuk ini itu jumlah dari jumlah baris ini yaitu sum. Kita drag lalu enter. Nah, untuk hasil ini itu sama dengan hasil penjumlahan jumlah baris dan sama juga hasilnya jumlah kolom. Kita cek sum dan hasilnya sama. Untuk selanjutnya kita akan hitung nih tiap perlakuan A itu ada berapa data aja hasilnya dan kita kelompokin A apa aja, B apa aja dan seterusnya. Nah, ini kita tambahin dulu angka-angkanya yang A itu ada apa aja. Oh, maksudnya ada berapa aja. Kita tambah-tambahin. Sekarang waktunya yang B 14, 11, 12, 13 dan 1 10. Untuk C itu ada 12, 10, 13, 11 sama 13. Sekarang yang D itu ada 10, lalu 10, lalu 11, lalu 10, dan 13. Dan yang terakhir itu E, kita lihat E ada berapa aja. Yang pertama yaitu 11, 12, 14, 10 dan terakhir 12. Nah, kalau udah ketemu hasilnya seperti ini, selanjutnya kita bakal cari di ratanya, yaitu bisa dengan cara jumlah ini dibagi dengan banyaknya pengulangan yaitu 5. Dan kita bisa drag, sudah ketemu hasil rata dari data tersebut. Nah, untuk selanjutnya, sebelum kita menghitung sumber keragaman, kita harus menghitung dulu faktor koreksinya. Nah, di sini aku udah ngitung dan bisa dilihat M11 itu apa, lalu 5 itu apa dan sebagainya. Dan di sini M11 itu jumlah kolom atau jumlah baris ya. Untuk selanjutnya aku udah nulisin semua rumusnya dan nanti bisa dilihat sendiri. B6, B10 apa, C15, L5 apa, dan seterusnya. Kita mulai di DB total, yaitu dengan rumus 5 kali 5 dan 1. Lalu selanjutnya DB baris, ini rumusnya count A. Nah, tapi sebelum itu kita bisa lihat dulu. Nah, ini B6 sampai B10 itu, nah banyak baris ini lalu dikurang 1 ya. Lalu untuk selanjutnya di DB kolom kita copy lalu kita paste dan kita lihat rumusnya itu count A C5 sampai L5 ini banyaknya pengulangan ya, banyak kolom ini, kurangi 1 jangan lupa itu. Lalu untuk DB perlakuan juga kita copy lalu paste
Lalu di sini untuk DB perlakuan rumusnya count A, banyaknya perlakuan ya yang pastinya, dari A sampai E, lalu dikurangi dengan 1. Untuk selanjutnya di DB galat, yaitu pengurangan dari total dikurangi DB baris, DB kolom, sama DB perlakuan. Untuk selanjutnya di JK, yaitu kita copy dulu rumusnya. Untuk JK pertama di JK total, yaitu rumusnya sum SQ. Kita lihat C6 PL10 ini banyaknya data semua itu dari 14 sampai 13 ini banyaknya data, lalu dikurangi sama faktor koreksi, lalu di enter, ketemu dah hasilnya. Untuk selanjutnya yaitu JK baris ya. Nah di JK baris ini kita copy dulu rumusnya, yaitu sum SQ, lalu buka kurung, ini jumlah barisnya itu, lalu dibagi jumlah baris ini, lalu dibagi sama banyaknya perlakuan di baris ini, itu ada sampai 5 itu ya, lalu dikurangi dan faktor koreksi. Untuk selanjutnya yaitu di JK kolom, kita copy terlebih dahulu, lalu kita paste rumusnya, itu sum SQ C11 sampai L11 ini tuh banyaknya data di jumlah kolom itu ya, kita drag lalu dibagi dengan banyaknya pengulangan atau banyaknya jumlah kolom ini ada 5 ya, ini lalu dikurangi sama faktor koreksi. Untuk selanjutnya di DB maksudnya di JK perlakuan, kita copy lalu paste rumusnya sum SQ, lalu P ini adalah jumlah sampai ini, lalu dibagi count ini banyak perlakuan ini ya, dikurangi sama faktor koreksi. Untuk di JK galatnya rumusnya sama, JK total dikurangi dengan JK baris, kurangi lagi JK kolom, dan kurangi lagi JK perlakuan. Nah untuk di menu KT, untuk KT barisnya itu rumusnya sama dengan JK baris dikurangi sama DB baris. Nah ini hasilnya, lalu kita bisa drag aja sampai bawah ini. Untuk selanjutnya kita akan hitung F hitung ya. F hitung ini rumusnya di perlakuan itu sama dengan KT baris dibagi dengan KT galat. Nah ini karena ini sebagai acuan ya, jadi kita tambahkan tanda dolar untuk acuannya. Lalu kita bisa drag aja. Untuk F tabel 5% ini rumusnya kita copy dulu ya, lalu kita paste. Nah ini bisa kita lihat C17 ini itu DB barisnya, lalu C20 ini itu DB galatnya, dan probability-nya 0,05 karena 5%. Ya, ini lalu lah untuk ini, untuk SIG-nya itu ada rumus di bawah ini, saya sudah menuliskannya juga, kita copy terlebih dahulu. Nah ini kita paste. Nah rumusnya itu if F hitung atau I17 lebih kecil dari K17 F tabel 5% itu tandanya NS, dan atau lebih besar itu tandanya bintang 1. Nah ini NS, kita bisa drag aja. Nah ini kita bisa buat kesimpulan bahwa F hitung baris ini lebih kecil dari F tabel 5% atau tidak signifikan ya. Atau kita bisa tarik kesimpulan juga bahwa variabel yang diamati itu tidak signifikan di baris, tapi di perlakuan itu variabel yang perlakuan yang dilakukan itu berpengaruh nyata pada variabel yang diamati.
Nah, untuk selanjutnya ini uji lanjut BNJ, kita pertama itu copy dulu perlakuannya, lalu di ratanya juga kita copy. Maaf, ini seperti ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan hitung dulu Q alfanya ini, dan kita lihat itu di tabel ya. Q alfanya 0,05, P-nya itu 4 dan V-nya 5, ada dilihat di tabel BNJ 5%, dan ini hasilnya adalah 4,51. Lalu di SY ini rumusnya kita copy lebih gampangnya. Nah, G20 ini tuh KT galatnya dibagi 5. Kenapa dibagi 5? Karena pengulangannya ada 5 ya. Lalu kita bisa kali aja ini. Nah, hasil BNJ ini tuh dijadikan perbandingan nanti ya untuk notasi, untuk hasil notasi. Jadi yang pertama untuk selisihnya yaitu ini dikurangi dengan dikuranginya ini. Nah, untuk ini dijadikan patokan, kita akan tambahkan tanda dolar. Oh iya, sebelum itu kita ini kan dulu ya, di ratanya ini kita urutkan dulu dari terbesar ke terkecil. Kita klik menu data, lalu pilih sort, lalu ini dipilih rata, lalu large to small. Nah, ini baru kita hitung selisihnya ada berapa. Ini dikurangi sama ini ditambahkan tanda dolar ya untuk dijadikan patokannya. Nah, apakah tanda hasil ini lebih kecil dari BNJ-nya? Jika iya, kita tandakan NS, dan jika lebih besar tandanya itu bintang. Untuk selanjutnya ini kita kurang ini dikasih tanda dolar. Nah, kita bisa drag dulu saja. Nah, ini berarti NS ya, NS sama NS. Oh, ini bintang. Untuk selanjutnya itu di bagian ini berarti 11, ini dikurangi 10. Lalu ini dikasih tanda terlebih dahulu, di drag. Nah, ini NS. Nah, kalau udah NS2 ini artinya tidak perlu lagi untuk perhitung oh ya maaf, itu masih bintang. Nah, selanjutnya di terakhir ini, nah ini baru NS yang terakhir. Untuk notasinya berarti untuk notasinya ini berarti A dan A, dan B, jadi di sini untuk rekomendasi itu aku pilih yang perlakuan D ya, perlakuan D, dan di sini aku bisa menarik kesimpulan bahwa perlakuan yang memberikan pertumbuhan ikan yang paling tinggi adalah C dan E, tetapi tidak signifikan dengan perlakuan B karena notasinya sama-sama mengandung nilai A. Jadi perlakuan varietas B sama D itu memberikan pertumbuhan dalam rentan 10,8 sampai 12.
Sedangkan pertumbuhan D dengan A tidak signifikan, tidak berbeda nyata dengan kisaran antara 9,4 sampai 10,8 karena mempunyai atau adanya notasi B. Dan dari adanya notasi B ini menunjukkan bahwa perlakuan antara A dengan D tidak berbeda signifikan. Dan di tabel ANOVA juga di perlakuannya ini dilihatkan bahwa perlakuan ikan pada pertumbuhannya itu berbeda nyata ya, karena bintang 1 itu tandanya adalah berbeda nyata, atau perlakuan ini itu varietasnya berbeda nyata terhadap apa yang akan diuji gitu. Baik, terima kasih dan maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan.